Film ini diangkat dari kisah nyata, di mana 12 orang tentara Norwegia yang merupakan tahanan Nazi selama Perang Dunia II di Norwegia. Ke-12 orang itu pun dijatuhi hukuman mati yang harus mereka terima. Akan tetapi satu dari ke-12 tahanan tersebut berhasil lolos dari eksekusi. Namun dalam pelariannya, kondisi cuaca yang ekstrim menjadi musuh yang lebih besar daripada kejaran tentara Nazi. Lalu seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Opening movie diperlihatkan narasi singkat, di mana pada Perang Dunia Kedua, 9 April 1940, Norwegia diduduki oleh Nazi Jerman dan Hitler menetapkan sebagai benteng Norwegia. Pesawat tempur, kapal permukaan, dan kapal selam dikirim ke utara Norwegia dan konvoi sekutu mengalami kerugian besar. Di Skotlandia pada tahun 1943, tentara Norwegia dilatih oleh angkatan bersenjata Inggris untuk melakukan misi sabotase di Norwegia. Operasi Martin Red dimulai pada 24 Maret 1943. 12 tentara perlawanan Norwegia masuk ke wilayah Norwegia. Misi mereka untuk menyabotase lapangan udara dan fasilitas Jerman. Hanya satu orang yang berhasil kembali dalam keadaan hidup. Pada 29 Maret 1943, 12 tentara di atas kapal memulai misi operasi Martin Red dengan membawa 8 ton bahan peledak dengan melewati perairan Arktik yang dingin. Namun di tengah perjalanan, kapal patroli Jerman menghadang jalan mereka. Dalam keadaan panik, para intelijen mengumpulkan semua berkas informasi penting pada lumbung kapal. Ketika kapal Jerman mendekat, mereka sengaja meledakkan kapalnya dengan bom waktu, dan mereka melompat dari kapal ke dalam perairan Arktik yang dingin. Dua belas intelijen Norwegia tersebut dikepung oleh Welter dan tentara lainnya, hingga akhirnya berhasil menangkap 11 tentara Norwegia. Salah satu dari mereka bernama Jan Balsrud berusaha meloloskan diri. Sialnya, kaki Ian tertembak hingga terjatuh, namun ia berhasil kabur dengan berjalan mundur untuk memalsukan jejak kakinya. Memasuki hari pertama pada 30 Maret 1943, pada malam itu para tentara Nazi menembakkan suar untuk mencari keberadaan Jan. Dalam keadaan tersudut, Jan tidak ada pilihan lain selain berenang di suhu air hampir 0 derajat. Di waktu yang sama, Komandan Welter mengira Jan tidak akan mampu berenang dengan suhu air yang terlalu ekstrim. Setibanya di tepian sambil menggigil kedinginan, Jan bertemu 2 warga penduduk Norwegia. Ia meminta tolong untuk diantarkan ke rumah terdekat. Melihat Jan kedinginan dan kehilangan satu jari kakinya, penduduk setempat ikut prihatin dan memberikan pakaian kering serta sepatu boot untuknya. Sementara itu, 11 orang intelijen Norwegia yang tertangkap diinterogasi malam itu juga. Kurt Stage selaku atasan Welter baru tiba di lokasi untuk memeriksa para tahanan sehingga ia menyadari masih ada satu orang yang berhasil lolos dari kejarannya. Kemudian Welter meyakinkan bahwa orang tersebut pasti sudah mati akibat tembakan di kakinya dan suhu yang terlalu ekstrim. Kurt Stage menjelaskan bahwa selama penugasannya tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya, hingga bisa mendapatkan suatu penghargaan dari petinggi Nazi. Kemudian Kurt meminta untuk melakukan pencarian jasadnya kalau memang ia sudah mati. Keesokan harinya, 11 tentara Norwegia menunggu giliran untuk diinterogasi. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka kembali dengan penuh luka siksaan. Di sisi lain, Jan yang terus melanjutkan perjalanannya dengan dibantu oleh warga setempat untuk melintasi perairan.
Setibanya di dermaga, seorang bidan membantu Ian mengobati lukanya. Sånn. Det er det beste jeg kan få til. Namun tidak lama kemudian, para tentara Nazi menghampiri lokasi tersebut, seolah mereka telah mengetahui jalur yang akan dilewati oleh Ian. Du må forte deg. Setelah dirasa aman, Ian pun melanjutkan pelariannya. Sementara itu, Kurt Stage yang sangat yakin bahwa Ian masih hidup, ia melakukan uji coba dengan merendam tawanan selama 20 menit di perairan Arktik. Namun belum sampai 5 menit tawanan itu sudah menggigil kedinginan. Karena para tawanan terlalu lemah, akhirnya Kurt menguji dirinya sendiri selama 20 menit di perairan tersebut. Tapi lagi-lagi baru sampai 5 menit sudah tidak sanggup bertahan. Singkat cerita, Ian yang sudah tiba di salah satu rumah penduduk setempat, ia dikira sebagai seorang perampok. Namun setelah mengetahui Ian adalah pejuang Norwegia, mereka membawa Ian masuk ke rumah sambil merawatnya. Mereka memiliki putri yang bernama Margaret. Ibu Margaret merupakan seorang perawat di markas Jerman. Ia memberitahu Ian bahwa beberapa teman tentaranya sudah tewas dan sisanya akan dieksekusi malam itu juga. Mendengar hal itu, Ian sangat sedih atas kehilangan rekan-rekannya. Kemudian Margaret memberikan sebuah peta untuk melanjutkan pelariannya. Tujuan Ian berikutnya menuju ke Swedia, yang merupakan negara netral yang tidak memihak Jerman ataupun Norwegia. Di saat yang sama, para intelijen Norwegia yang tertangkap akan segera dieksekusi mati sembari menyanyikan lagu kebangsaannya. Keesokan harinya, Ian merobek nama Margaret dalam peta yang ia bawa untuk keamanan. Kemudian menghampiri sebuah pondok di tepi perairan. Ia sengaja meletakkan jaketnya. Ketika sang penghuni keluar, Ian sudah lebih dulu masuk. Ternyata penghuni pondok itu juga merupakan seorang pejuang Norwegia. Dengan kondisi kaki semakin parah, Ian diantar menuju daratan terdekat. Selain itu, ia diberi perlengkapan jaket, sepatu, dan makanan. Setibanya di tepian, seorang bernama Peder menggendong Ian menuju daratan agar ia tetap kering. Setelah itu, Ian mulai berjalan melewati perbukitan es seorang diri. Di saat yang sama, Kurt Stage membuat laporan untuk dibawa ke Berlin. Kurt menulis dengan sejujurnya bahwa satu orang tentara belum ditemukan. Artinya ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Jan Balsrud. Schreiben Sie dies ab und lassen Sie es nach Berlin. Für ein Fischereifahrzeug mit norwegisch. Tak lama kemudian, Ian tersesat melewati kamp tentara Nazi. Sialnya, ia terjatuh tepat di dekat Kurt Stage dan anak buahnya. Kemudian Kurt menghampiri Ian untuk mengembalikan topinya. Hey du! Ich dachte, Norweger konnten Skifahren. Tanpa ia sadari, orang yang ia tolong itu adalah orang yang mereka cari. Namun beberapa saat kemudian akhirnya Kurt menyadari hal itu. Seketika itu, sebuah pesawat tempur dikerahkan untuk membunuh Ian. Dari tembakan pesawat itu memicu terjadinya longsor salju yang membuat Ian terhantam. Sesaat kemudian, Ian berhasil selamat dari maut. Sebagian tubuhnya terkubur oleh salju. Dengan sekuat tenaga, Ian berhasil bangkit untuk melanjutkan perjalanannya.
Bahkan, kini ia mengalami kebutaan akibat suhu yang terlalu ekstrim. Ia merangkak mencari sinar matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Tak lama kemudian, 2 tentara Nazi tiba di lokasi untuk memeriksa keadaan. Sementara itu, Ian mulai mengalami hipotermia. Seluruh tubuhnya merasakan rasa dingin yang berlebihan, hingga mengalami halusinasi. Akan tetapi, Ian terus berusaha untuk tetap berjalan. Tidak jauh dari posisinya, tentara Nazi sudah memeriksa peternakan di sekitar area permukiman warga. Marius, seorang warga yang menentang penjajahan, sedang dimintai keterangan. Di tengah perbincangan, Marius melihat kedatangan Ian yang butuh pertolongan. Kemudian saat tentara Nazi telah pergi, ia segera mencarinya. Di samping itu, Ian menerobos rumah saudara Marius untuk mencari makanan, hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Vi må få i gang blodsirkulasjon. Vi har bandasjer, ullundertøy og pledd. Ian sengaja dipindahkan ke kandang peternakan untuk menghindari razia dari tentara Nazi. Kini Ian telah menjadi target utama para tentara Nazi dengan menyebar poster di sepanjang pelosok Norwegia dan hadiah imbalan untuk yang menemukannya. Tak lama kemudian, Kurt Stage dan Walter kembali mendatangi rumah Marius. Kali ini Kurt turun langsung untuk memeriksa kandang peternakan milik Marius. Ian yang berada di kandang tertutup jerami sudah siap melakukan tembakan. Kemudian ketika Kurt menaiki loteng, tiba-tiba pin Nazi kebanggaannya terlepas. Hal itu membuatnya membatalkan niat untuk menaiki loteng tersebut. Lalu akhirnya Kurt Stage dan Walter meninggalkan tempat itu. Malam pun tiba, Marius membawa Ian dengan Papansky. Mereka menaiki perahu dan membawa Ian menuju ke sebuah pondok kecil. Marius membekali makanan dan minuman untuk Ian bertahan hidup. Marius meminta untuk tidak kemana-mana sampai menemukan bantuan dan mengantarnya ke Swedia. Ketika seorang diri, Ian mulai meminum alkohol yang diberikan Marius. Sialnya, hal tersebut justru memperparah radang dingin di kakinya. Hari demi hari Ian lalui di pondok itu seorang diri. Kemudian saat Ian tertidur, tiba-tiba Ian tertangkap oleh tentara Nazi. Namun ternyata itu semua hanya mimpi. Dari waktu ke waktu, radang dingin di kakinya semakin memburuk. Bahkan Ian bermimpi kakinya telah mengalami kebusukan. Untuk menghindari penderitaan tersebut, Ian memilih untuk memotong jarinya sendiri. Rasa sakit yang luar biasa saat proses amputasi membuat Ian kehilangan kesadaran. Memasuki hari ke-26 setelah 12 hari di sebuah pondok kecil, Marius pun kembali. Ia telah menemukan cara untuk membawa Ian menuju Swedia. Kemudian Marius dan teman-temannya merakit kereta salju. Selanjutnya Marius dan rekan-rekannya membawa Ian menaiki gunung dengan sekuat tenaga. Mereka harus berhati-hati dengan pesawat Nazi yang kerap melintas untuk mengawasinya. Hingga akhirnya Marius menempatkan Ian di bawah batu besar. Ian akan dijemput oleh orang dari Mandalan.
Sementara itu, Kurt dan Walter masih dihantui tugas untuk segera menangkap Ian Balsrud. Ketika malam tiba, dalam suhu di bawah 0 derajat, Ian melihat langit indah yang hijau. Kurt juga menyaksikan keindahan yang serupa. Empat hari berlalu, ternyata mereka miskomunikasi masalah titik penjemputan. Akhirnya Marius kembali mendatangi lokasi Ian berada bersama pacarnya Agnes, merupakan seorang perawat. Marius sempat mengira bahwa Ian telah tewas, namun ternyata Ian masih hidup. Bahkan Ian masih menyisakan sisa makanan untuk bertahan hidup. Setelah menambah suplai makanan dan memberi tanda di dekat batu tersebut, Marius kembali meninggalkan Ian seorang diri. Memasuki hari ke-36 setelah 10 hari di bawah batu, Nilsen, orang dari Mandalan yang akan membawa Ian ke Swedia, akhirnya menemukannya. Dalam penantian 10 hari tersebut, Ian Balsrud telah mengamputasi seluruh jari kakinya. Kemudian dalam badai salju, Nilsen membawa Ian menuju Swedia. Namun karena badai salju tak kunjung reda, akhirnya Nilsen menyembunyikan Ian di dalam sebuah gua. Saat Ian terbangun, ia sangat kecewa mengetahui bahwa mereka masih berada di Mandalan, bukannya Swedia. Nilsen menjelaskan bahwa penjagaan di perbatasan telah diperketat. Selain itu, mata-mata Nazi ada di mana-mana. Nilsen meminta Ian untuk memulihkan kondisinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Nilsen mengambil pistol milik Ian. Ia tidak mau saat ditinggal sendirian, Ian mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya, seorang dokter bernama Aslak Fosfol didatangkan untuk merawat Ian. Di sisi lain, Kurt Stage terus bekerja siang dan malam untuk menemukan Ian Balsrud hidup atau mati. Kenyataannya bahwa Ian belum juga tertangkap dan membuat Kurt depresi. Di tengah razia para tentara Nazi, untuk menghindari kecurigaan, Nilsen dan para warga Mandalan bergantian merawat dan mengantar makanan untuk Ian. Kemudian, Ian, Nilsen, dan Dr. Aslak merayakan ulang tahun kemerdekaan Norwegia di dalam gua tersebut. Nilsen menunda keberangkatan mengingat kondisi Ian yang belum juga membaik. Tetapi Ian meyakinkan Nilsen bahwa ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Memasuki hari ke-59, total 17 hari di dalam gua, Nilsen mengembalikan pistolnya. Kemudian Nilsen dan temannya membawa Ian ke seseorang yang bernama Sami. Sami adalah penduduk asli yang mengembala rusa. Mereka berencana menyelundupkan Ian di tengah kawanan rusa. Di rumah Sami, Ian mendapat perawatan dan berwasiat bahwa lebih baik ia dibunuh daripada harus tertangkap oleh Kurt Stage Nazi. Gudrun menanyakan salnya kepada Marius yang ada inisial namanya. Tanpa pikir panjang, Gudrun dan Marius menuju pondok kecil untuk mencarinya. Namun saat mereka menemukan salnya, para tentara Nazi diam-diam membuntuti mereka dari belakang. Tak lama kemudian, Kurt Stage menemukan potongan jari kaki milik Ian di gubuk itu. Di saat yang sama, Sami mulai mengembala dan menyelundupkan Ian di tengah kawanan rusa. Memasuki hari ke-63, saat mendekati menara pengawas Nazi, tali kereta salju terlepas hingga membuatnya terlempar. Seketika itu, tentara Nazi mendeteksi keberadaannya. Dengan sisa tenaga, Ian berusaha bersembunyi di balik batu.
Seperti wasiat Ian sebelumnya bahwa lebih memilih bunuh diri daripada tertangkap oleh tentara Nazi. Saat Ian memutuskan untuk bunuh diri, tiba-tiba seekor rusa mendatanginya. Ternyata rusa itu adalah rusa yang ia tunggangi tadi. Ian segera mengikat talinya lalu menembakkan pistolnya. Det är en grund till att du överlevde, Jan. Hingga akhirnya Ian berhasil melewati perbatasan antara Norwegia dan Swedia, yang membuatnya bebas dari kejaran para tentara Nazi. Di saat yang sama, Kulstage mendapatkan laporan bahwa Ian telah melewati perbatasan. Marius dan Gudrun yang baru saja disiksa tersenyum mengetahui perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Kemudian, seseorang menolong Ian untuk melepaskan tali dari jari yang telah membeku. Det var over nå. Du får slippe igjen. Di akhir film diperlihatkan Ian Balsrud yang sudah pulih dan masih mengalami trauma akibat kejadian yang dia alami. Untuk memulihkan kondisi tubuhnya, Ian Balsrud membutuhkan 3 bulan di rumah sakit untuk perawatan medis. Setelah pulih, Ian Balsrud membantu pelatihan intelijen Norwegia atas kegigihannya bertahan hidup. Hingga akhirnya peperangan berakhir pada 8 Mei 1945. Ian Balsrud diangkat sebagai ksatria kehormatan oleh kerajaan Inggris. Selain itu, ia mendapatkan medali Santo Olaf dari kerajaan Norwegia atas kegigihannya bertahan hidup. Dan kemudian film pun berakhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.